Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama K Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini. 18 September 2024. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini. Dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Ada Ace of Wands ya. Ada King of Wands. The Hangman. Three of Swords. Ten of Cups. King of Cups, Queen of Cups. Ada Three of Cups. Under the deck ada The Lovers. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius. Ada Aquarius, Libra, Gemini ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Leo, ada Cancer, ada Aquarius, ada Pisces, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 18 September 2024 ya. Yang dia rasakan, dia merasa sangat terpengaruh ya dengan keadaan ini. Dia merasa bahwa ya kamu itu terlalu menekan dia gitu. Itu yang dia rasakan. Dan dia gak suka gitu loh ya. Itu yang dia rasakan. Tapi di sini energinya itu memang kayak maunya di ngertiin tapi nggak mau ngertiin, ya katakanlah egois. Ya memang energinya memang seperti itu ya. Bahkan di sini dia nggak tahu kayak permasalahannya itu seperti apa gitu, kebenarannya seperti apa, main tuduh-tuduh begitu saja gitu. Kamu pun juga merasa sangat bingung menghadapi dia, ya. Yang dimana menurutmu tuh dia playing victim banget gitu. Ya, dia playing victim banget gitu. Yang dimana memang energinya itu kayak selalu apa ya, selalu nggak tahu harus bagaimana gitu ya, untuk bersikap dan bertindak gitu. Kayak ya kadang-kadang dia juga kayak serba salah ya. Kadang-kadang juga dia ngerasa kayak sangat terbebani ya dengan situasi ini gitu. Yang dimana memang keadaan itu sangat menyulitkan dia banget gitu ya, sangat menyulitkan dia banget. Tapi ya kembali lagi bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu bukanlah hal yang harus kamu kayak apa ya harus kamu getuni atau kamu sesali gitu, jangan gitu ya, karena semua itu adalah takdir yang dimana Tuhan lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Ya sekarang kamu menginginkan seperti ini, tapi Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi ya percaya saja, nganut saja kepada Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan itu yang terbaik memilihkan solusi gitu untuk kita gitu ya. Tapi di sini terlihat meskipun kalian saling kayak mengekang satu sama lain gitu, kayak ngerasa apa ya ngerasa kamu dan dia sama-sama nggak stabil gitu ya. Semua itu bukanlah kesalahan dia ataupun kamu sebenarnya, tapi semua itu adalah ya takdir yang dimana Tuhan itu memang memberikan cobaan seperti ini yang kamu harus bisa menerimanya ya. Kamu harus bisa menerimanya, kamu harus bisa memberikan toleransi ya. Kamu harus bisa memberikan apa ya, pengaruh yang baik gitu ya untuk semua yang apapun yang terjadi, semua yang terjadi gitu ya. Karena memang kenyataan seperti ini tuh sangat nggak bisa untuk mungkin dipengaruhi gitu ya. Sangat nggak bisa untuk dipengaruhi, yang dimana memang harus ada prasangka yang baik untuk kamu ke depannya, harus bisa lebih maksimal dan optimal lagi ya, untuk memulai semuanya dari awal ya.
Tapi di sini ya kamu dan dia harus sama-sama bisa bersabar ya, itu yang terpenting. Harus bisa kayak ya harus bisa kayak memberikan masukan untuk satu sama lain gitu. Ketika salah ya harus berani menegur ya, harus tegas gitu ya. Meskipun kalian pada akhirnya nggak bersama sebagai pasangan, ya setidaknya sebagai teman gitu loh ya. Jadi kayak jangan musuhan gitu ya, kalian berdua jangan sampai musuhan pada akhirnya, karena semua itu hanya akan membuat kamu tersesat ya. Semua itu hanya membuat tersesat gitu. Dan cobalah akhiri semua perdebatan yang kamu alami dengan dia, karena memang semua itu hanya akan membuat kalian semakin terpengaruh ya, membuat kalian semakin terbebani, membuat kalian semakin nggak stabil gitu ya, dan akan membuat kalian semakin nggak baik pada akhirnya gitu ya. Dan situasi ini harus tetap sama gitu ya. Awal kalian ketemu mungkin secara baik-baik, dan akhirnya juga harus baik-baik gitu ya. Dan buanglah prasangka-prasangka buruk ya. Buanglah perbedaan-perbedaan itu, perbedaan pendapat terutama gitu. Ya kalau semua ngerasa kayak nggak ada kecocokan, ya udah gitu, diem aja, stagnan aja. Karena semuanya akan membaik dengan berjalannya waktu ya. Hadapi, jalani, nikmati, dan juga syukuri semua yang terjadi dalam hidupmu. Karena memang tidak mudah untuk kita lalui, tidak mudah untuk kita berpasrah diri, tapi setidaknya kita harus punya tujuan yang baik untuk memulai tindakan yang positif dan baik juga gitu ya. Dan intinya di sini ya, pada intinya di sini kamu dan dia apakah bisa bersama? Ya sebenarnya cinta itu masih kalian rasakan masing-masing. Kalaupun bersama ya syukuri, kalau enggak ya terima saja gitu. Karena kalau dibilang ada potensi baik, ada gitu, ada potensi baik, asalkan kalian bisa saling menerima satu sama lain ya, masukan ya, kekurangan harus saling nerima gitu ya, harus saling nerima. Tapi pada akhirnya kenyataan ini membuat kalian semakin terpengaruh ya, semakin terbebani, dan semakin kayak membuat kalian gak stabil ya. Dan hal itu memang sangat menyakitkan ya. Dan di sini tunjukkan bahwa kamu punya kualitas dalam hidupmu, dan semoga bermanfaat ya. Untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.